Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Kalah kau Pak sama orang itu. Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan. Tenang aja, kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya. Kalau ini memang bagus banget. Nah, ini juga talinya nih ada besi beraninya juga. Bang Agus, saya juga tunanetra. Ada pesan nih dari sesama tunanetra. Agus sedih banget. Agus, salam kenal. Ini Aminah dari Tangerang, Banten. Agus gandeng pengacara buat laporin Teh Novi terkait kasus donasi. Bahkan Agus juga ngatain Teh Novi gak punya harga diri gara-gara nanya-nanya masalah donasi. Gua kan jadi bingung, yang buta itu kan mata, tapi kok yang kena otak, kok bisa gitu? Mas Agus, sekarang beda lagi jawabannya pas ditanya sama Uya-Kuya. Katanya meskipun uangnya udah dibagi-bagi, tapi uangnya tuh nggak pernah dipakai sedikit pun. Jadi ini tuh yang benernya tuh yang mana? Terus uangnya kalau misalkan udah dibagi-bagi tapi nggak dipakai, ya udah tinggal kumpulin lagi aja. Atau banyak juga kan yang udah minta kayak donatur supaya dibalikin. Guys, tadi gue udah nonton ini, tapi nggak sampai habis ya, setengah lebih lah. Soalnya gue males, sakit kepala gue, sakit mata liatnya. Cuman gue rasa udah cukup lah ya buat ngerangkumin ke kalian supaya kalian nggak perlu nonton ini buang-buang kuota. Nih, kita baca judulnya. Novi vs Agus, donasi 1,5 M. Saya depres. Sampai aja istri bun-bun diri, gak tega laporin Mbak Novi. Lo tahu di video ini ya, pengacaranya bilang apa? Mbak Novi nggak berhak cek mutasi. Terus kalau nggak boleh cek mutasi, cek apa? Cek tensi. Itu mah tugas bidan, bukan tugas Mbak Novi, ya. Terus di sini saking depresinya, istri Agus ngajak bun-bun diri. Ada-ada aja kan? Ngajak ke pasar malam loh, naik biang lala, bukan jadi biang masalah. Ngerti? Terus seperti biasa dong, sambil nangis-nangis nanya, di mana hati nurani kalian netizen, di mana hati nurani Mbak Novi, di mana hati nurani kalian? Di Hong Kong hati nurani gua. Terus pakai bilang Mbak Novi kejam, uang segitu nggak seberapa buat saya, tapi saya dan keluarga dihina-hina kayak gini. Nggak seberapa lu bilang, iya, hah? Kita aja yang umurnya lebih dari 25 gak bisa mencapai 1 M pertama aja dikatain Kismin sama Timothy. Ngerti lu? Sebagai manusia di usia 25 apalagi 30 belum mencapai 1 M pertama aja kita udah dikatain orang gagal sama orang-orang. Lu bilang 1,5 M itu gak seberapa. Buset. Lu pikir lu anggota Crazy Rich Surabaya? Iya. Lagian ya, kata gua, lu itu nggak bisa hitung-hitung matematika tahu. Yang pertama 1,5 M pakai aturan Mbak Novi, semuanya tetap buat lu. Lu ilangin tuh kesempatan itu, matematika lu jadi 0 ya kan. Terus yang kedua lagi, muncullah John LBF nawarin lu, tutup semua ini, berdamai, dikasih 240 juta. Lu nggak mau ambil juga, artinya lu nggak bisa hitung-hitungan matematika buat hidup lu ke depannya. Dan yang konyol adalah ketika si Wawa bilang ya, yang check out Shopee itu kan anak dia. Dan anak dia itu ada transfer, ada masuk rekening Agus terus buat check out Shopee. Jadi itu intinya bukan uang donasi. Kayak pikir kita ini netizen ketimbang belanja Shopee langsung aja bayar paymentnya langsung lewat Shopee. Ngapain lu transfer rekening orang? Kemarin katanya RSCM yang melarang pakai tunai. Ya, gua tunggu nih pihak rumah sakit angkat bicara. Sekarang dibilang ATM-nya, karena ATM ekspresi. Jadi nggak bisa cek mutasi sebulan, gitu. Tolong pihak bank juga angkat bicara ya. Bank ya, bukan Bang Toyib ya, Bank BCA. Terus katanya Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan. Tenang aja, kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya di depan Polda itu nanti. Kita kayaknya perlu bawa bantal sama guling nginep. Soalnya kayaknya bakal antri-antri nih, ya kan? Gantian kan? Aduh, segitu banyak yang tanda tangan. Kira-kira muat nggak penjara? Ya, pokoknya kesimpulannya itulah. Jadi udah nggak perlu tonton lagi. Bang Agus, saya juga tunanetra. Ada pesan nih dari sesama tunanetra. Teman-teman bantu follow dulu ya. Gini Bang,
Aku juga sama bang, nggak bisa sembuh kata dokter. Sama, di Indonesia aku juga udah beberapa rumah sakit bilang nggak bisa sembuh. Tapi saya masih berusaha bang untuk sembuh bang. Aku berbulan-bulan joget bang di TikTok bang. Joget saya bang, buat hidup, buat makan. Dan sampai kemarin akhirnya bisa aku berobat ke luar negeri bang, bisa operasi aku bang. Walaupun nggak bikin sembuh buta, tapi paling nggak kita nanya tuh konsultasi ke luar negeri. Nah abang, jangan mudah menyerah bang. Apalagi baru beberapa rumah sakit yang bilang abang nggak bisa sembuh. Coba bang, ke luar negeri jangan mudah menyerah. Terus berusaha berobat gitu loh. Ya, coba apalagi semua orang tuh pengen gitu loh. Dapat kayak abang donasi 1,5 miliar. Kalau saya jadi abang bang, ke luar negeri bang udah saya coba bang. Ke Amerika, ke Jepang, kemana, ke Jerman, ke Pleret mungkin. Nanya gitu, paling nggak ada usahanya nih, dicoba lu jangan mudah nyerah. Kata dokter udah nggak bisa sembuh. Jangan gitu bang. Karena abang tuh punya privilege yang luar biasa. Tunanetra yang lain tuh pengen kayak abang dapat donasi kayak gitu. Cuma kita kan nggak semuanya bisa dapat donasi kayak abang. Jadi saran dari aku atau pesan dari aku ya bang, sesama tunanetra, kalaupun nanti di kasus ini abang menang atau apapun yang ada dapat donasi lagi, terus berjuang bang, jangan menyerah ya. Ya. Terus kalau perlu abang kejar sampai ke ujung dunia mana tuh. Karena abang punya donasinya, punya duitnya, punya bekalnya bang. Ya. Saran aku itu aja, jangan mudah menyerah sama penyakit mata ini. Sebelum abang cari tuh, kalau perlu keliling Eropa, keliling dunia tuh. Oke? Karena abang punya uangnya, punya privilege-nya. Ya, sehat, salam dari aku bang. Kita sama-sama semangat. Aku juga semangat nih mau joget-joget lagi nih buat hidup, buat bisa berobat nanti ke luar negeri, ke ujung-ujung dunia mana ya kan. Sehat selalu, God bless you bang. Agus gandeng pengacara buat laporin Teh Novi terkait kasus donasi. Bahkan Agus juga ngatain Teh Novi gak punya harga diri gara-gara nanya-nanya masalah donasi. Gua kan jadi bingung, yang buta itu kan mata, tapi kok yang kena otak, kok bisa gitu? Ini tuh kayak definisi nolongin enjong kejepit, tahu nggak lo? Gue juga jadi bingung gitu sama yang bela. Dia tuh sebenarnya ngerti gak sih kalau awal mulanya donasi ini diadakan itu atas dasar kemanusiaan, bukan urusan perhutangan. Kalau dari awal donasi ini dibuka buat perhutangan, gue yakin 100% gak akan ada orang yang peduli. Sekarang ngerti kan kenapa desa disiram? Mas Agus, sekarang beda lagi jawabannya pas ditanya sama Uya katanya meskipun uangnya udah dibagi-bagi tapi uangnya tuh nggak pernah dipakai sedikit pun. Jadi ini tuh yang benernya tuh yang mana? Terus uangnya kalau misalkan udah dibagi-bagi tapi nggak dipakai ya udah tinggal kumpulin lagi aja. Atau banyak juga kan yang udah minta kayak donatur supaya dibalikin. Ya udah balikin aja, kalau misalkan uangnya nggak dipakai udah balikin aja gitu, nggak usah ribet, udah selesai gitu. Jadi Mas Agus nggak perlu uang donasi kan? Kalau misalkan nggak dipakai ya udah, kan ada BPJS ini, udah selesai. Jangan kayak ngasih panggung terus sama orang gitu. Udah selesai gitu, udah makin runyam, nanti bakal ngerugiin diri sendiri loh.